nggak ada ribut-ribut, saling mendukung, dan hasilnya seperti yang Mbak lihat, dari 1.000-an sekarang hari ini itu, Jawa Barat hanya 10 kasusnya. Kemarin 12, kemarin 9, kemarin 5. Jadi rata-rata hanya di angka itu, Mbak. Bandingkan ya, kami ini provinsi terbesar se-Indonesia, penduduknya 50 juta. Jadi kasus kami yang 2.300 terhadap 50 juta, itu urutan persentase kami ada di ranking 23. Iya. Urutan persentase, jadi rendah lah. Nah, inilah alasan-alasan kenapa saya berkesimpulan bahwa AKB bisa dilaksanakan, standar WHO sudah dipenuhi, kemudian kekhawatiran tidak waspada, kita bikin mobil 600-an itu, kita jaga. Nah, kombinasi dengan kedisiplinan warga yang tadi jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, harusnya itu membuat ini akan terkendali sehingga Jawa Barat bisa produktif lagi seperti yang diharapkan. Oke. Semua tentunya berharap bisa kembali produktif seperti sebelum masa pandemi. Ini banyak banget Kang pertanyaan yang masuk ngomonginnya soal sekolah, nanyanya semua soal sekolah nih. Gimana? Udah dijawab tadi ya? Makanya sekolah SMK gimana, kemudian pesantren gimana, kemudian banyak juga yang teriak-teriak ketika nanti misalnya masih based home learning gitu, artinya belajar dari rumah, kemudian uang sekolah juga apakah ada keringat? Itu ini yang orang-orang ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua tuh lagi teriak-teriak, Kang. Ya gini, pertama yang sekolah saya udah bilang, itu akan belum per hari ini belum ada keputusan karena sedang dirapatkan, dihitung. Kalau surveinya kepada anak sekolah, mereka pengennya sekolah. Kalau surveinya ke orang tua Jawa Barat, 81% cemas, kan cemas. Gitu. Ya, survei ya. Nah, maka pahit-pahitnya sekolah baru dibuka bulan Januari, ya, supaya sampai Desember betul-betul aman. Kecuali dalam perjalanan menuju Januari, tiba-tiba kita berada di zona hijau yang terkendali. Kalau itu ada, maka anak-anak bisa masuk lagi dengan baik. Nah, sekolah ini adalah tanggung jawab semua pihak. Selama ini, sebelum COVID ya, pendidikan itu dianggap tugasnya sekolah. Salah itu. Ki Hajar Dewantoro itu merumuskan bahwa pendidikan itu tanggung jawab 3, sekolah, rumah, dan masyarakat. Selama ini kita mengira bahwa pendidikan hanya urusan sekolah. Enggak. Menjadi orang pintar, menjadi orang berguna, itu tanggung jawab orang di rumah dan tanggung jawab di masyarakat. Nah, COVID ini membuktikan itu. Kemudian orang tua oleh COVID ini dilatih supaya lebih bisa mengurusi anaknya. Dulu kan ketemu anaknya sehari paling berapa jam, sekarang 24 jam. Jadi momen-momen itu dihadirkan. Nah, poinnya itu, Mbak. Kalau pesantren juga sama. Kemarin kita vikon dengan pengurus pesantren. Sedang diatur kalau pesantren itu adalah protokol-protokolnya. Karena pesantren ini kan umpel-umpelan ya. Padat banget gitu. Justru kan COVID ini penyakit umpel-umpelan, penyakit kerumunan. Jadi sedang diatur rencananya apakah shift-shiftan, apa beda gelombang, apa gimana. Memang tidak nyaman, Latif. Tapi daripada nggak ada kegiatan sama sekali kan. Iya. Ada kegiatan walaupun tidak nyaman dulu lah sampai obat dan vaksinnya ditemukan. Iya, intinya yang harus jadi mindset kita kan sekarang faktor keselamatan, kesehatan gitu ya. Mungkin itu yang harus ditanamkan di kita dulu. Nah, ngomongin juga soal new normal, apapun itu sebutannya, intinya kita semua harus beradaptasi. Nah, ngomongin soal adaptasi kan juga harus bertahap, nggak main adaptasi langsung wah semuanya gitu. Jadi itu juga mungkin yang harus ditanamkan ya, Kang Emil. Tapi kalau ngomongin soal mental, siapkah mental kita menghadapi new normal, gimana Kang? Siap nggak sih sebenarnya? Tadi dulu sebelum ke situ ada pertanyaan tadi saya baca terkait mahasiswa ya. Nah, kalau mahasiswa kan kategorinya orang dewasa ya. Jadi saya serahkan kebijakannya kepada universitas.
Kalau universitasnya ada di zona biru atau hijau, maka universitas itu boleh menerjemahkan apa sudah boleh kuliah lagi atau tidak. Karena kewenangan aturannya memang pemerintah provinsi, tidak sampai universitas. Jadi yang kita atur adalah yang masih dalam tanda kutip bimbingan orang tua, yaitu anak dari TK sampai SMA atau SMK. Kalau mahasiswa, panduan dari kita selama itu zona hijau dan biru, itu saya serahkan ke universitas masing-masing untuk mulai membuka. Seperti ITB ini pelan-pelan sudah mulai membuka di minggu-minggu depan, tapi dengan kapasitas yang terbatas. Jadi jawaban saya untuk mahasiswa. Nah, jawaban buat Mbak Tiffany yang tadi, apakah kita siap tidak siap? Itu sama seperti COVID. Emang kita siap? Nggak siap. Tapi kita beradaptasi dengan ketidaknyamanan untuk menyiapkan diri. Nah, new normal juga sama. Pak, makan di restoran kok jadi dikit. Pak, nggak boleh prasmanan. Pak, nggak boleh wisata berombongan. Ya itulah ketidaknyamanan itu. Sambil kita doakan vaksin dan obatnya sudah ketemu. Supaya apa? Apakah penyakit flu hilang? Nggak ada, masih ada. Penyakit HIV apakah hilang? Nggak ada, masih ada. Jadi nanti juga mungkin COVID ini nggak akan hilang, Mbak. Tapi vaksinnya, obatnya ditemukan sehingga kita bisa berdampingan kan. Kita move on, jalan terus. Mereka yang kena COVID, kasih obat, kasih vaksin. Nanti COVID akan diperlakukan sama seperti penyakit flu biasa, penyakit yang lain-lain, sehingga kita bisa adaptif. Tapi hikmahnya, kita nggak boleh sembarangan lagi mengkonsumsi makanan, dan kita terbiasa hidup sehat. Ya, hindari cipika-cipiki, salaman tangan, itu tren baru. Minum jamu es denyut cappuccino, mungkin itu jadi tren baru. Jadi penuh rempah-rempah, kan begitu ya. Kemudian nanti teknologi bangunan nggak ada lagi pakai handle, semua pakai yang sensor, kan begitu. Nah, itu ada perubahan-perubahan baru yang akhirnya si generasi anak-anak mah yang zilenial, generasi Z, mungkin akhirnya terbiasa. Kita yang dewasa yang terinterupsi gitu. Tapi saya penasaran sama Kang Emil sebagai seorang gubernur ya, gimana menghadapi COVID ini berbulan-bulan, 3 bulan kurang lebih lah, bulan ke belakang. Gimana Kang? Capek, lelah, meledak nggak sih? Gimana Kang? Bangun tidur, bahas COVID. Mau tidur, lihat COVID. Acara dari pagi sampai maghrib, Vicon COVID. Kunjungan ke lapangan, ngecek COVID. Baca koran, tiap halaman COVID. Saya itu sampai mimpi beberapa kali, mimpinya COVID. Mimpi ngurusin mobil COVID, mimpi bagi-bagi bansos, mimpi udah lahir batin, Mbak. Jadi saya juga lelah lah ya. Tapi kan saya ini orang di depan dari 50 juta orang gitu. Kalau saya sedih, wajahnya kucel, lusuh, tidak semangat, itu kan bawa aura negatif ke si rakyat saya. Maka walaupun batin saya sedih, bergolak, bete, baper dan sebagainya, ya tampang di wajah di publik mah ya semangat aja ya. Walaupun juga banyak yang muji, tapi banyak juga kayaknya yang bully ya Kang Emil ya. Tapi ya itu mah sunatullah, Mbak. Sunatullah. Karena Kang Emil gini, kenapa? Karena semua pemimpin itu pasti dikomentari. Kerja dikomentarin, nggak kerja dikomentarin. Kerja baik dikomentarin, kerja buruk apalagi ada medsos. Emang ada presiden yang nggak diomongin. Kritik, hari ini hari lahir Bung Karno kan, 6 Juni. Kalau zaman Bung Karno ada Twitter juga, Bung Karno pasti kena bully juga. Bedanya dulu nggak ada, marah-marahnya pakai sablon. Ya udah, berarti karena Kang Emil kayaknya udah
capek banget ngomongin COVID, saya nggak mau ngomongin COVID. Lagian malam minggu jangan ngomongin yang berat-berat. Udah cukup segitu bahasannya, mudah-mudahan tercerahkan gitu ya. Nah, saya mau ngajak Kang Emil